Hai guys, welcome back to Berseman. Masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini kita membahas mengenai sebuah tren yang sedang meningkat di kalangan anak muda, yaitu adalah tato. Salah satu ayat yang sering digunakan untuk mengatakan bahwa tato itu adalah sesuatu yang terlarang diambil dari Imamat 19 ayat ke-28. Janganlah kamu mengkoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Kedengarannya sudah sangat jelas, bukan? Sebelum kita langsung memutuskan serta menghakimi orang-orang yang bertato, mari kita lihat dulu konteks daripada ayat ini. Ayat ini serta ayat-ayat lainnya di dalam kitab Imamat berbicara spesifik mengenai sikap bangsa Israel terhadap ritual maupun budaya-budaya penyembah-penyembah berhala yang tinggal di sekitar Israel pada waktu itu. Fokusnya pada ayat ini adalah untuk melarang penyembahan berhala serta ilmu sihir. Tuhan melarang bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, untuk turut serta dalam penyembahan berhala serta ilmu sihir yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan memberikan perintah ini karena Ia mengasihi serta ingin melindungi bangsa Israel, supaya mereka tidak menjauhi Tuhan yang benar. Kalau kita baca ayat sebelumnya, di Imamat 19 ayat 26 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Atau di ayat ke-27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Dan kalau kita lihat sekarang, banyak orang Kristen yang makan makanan non-halal, serta memotong rambutnya, serta mencukur jenggot ya bukan? Dan juga, sekarang kita tidak menghakimi mereka bukan? Karena mereka mengikuti budaya penyembah berhala. Yes, di masa lalu bahwa itu semua diasosiasikan dengan budaya penyembah berhala, namun di saat ini sudah tidak lagi. Nah, pertanyaan penting yang belum kita jawab adalah, apakah tato ini masih dilarang Tuhan sampai dengan saat ini atau sudah diperbolehkan? Nah, kalau menurut saya sendiri, jawabannya adalah iya dan tidak. Karena actually, pertanyaan ini masuk dalam kategori di mana para Alkitab menyebutnya sebagai disputable matter atau hal yang diperdebatkan sesuai konteksnya di dalam Roma 14. Di dalam Roma 14, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya untuk berhenti menghakimi satu dengan yang lain dan merusak satuan gereja hanya karena masalah-masalah yang non-esensial atau yang tidak terlalu penting. Sebagai anak Tuhan, sebenarnya setiap orang Kristen mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan di mana ada hal-hal yang di dalam Alkitab yang dikatakan dengan jelas, maka lebih baik untuk kita tidak menghakimi orang lain dan justru melihat dan menilai diri kita sendiri dan biarkan Tuhan yang melakukan penghakiman kepada orang lain. Di dalam Roma 14, Tuhan memberikan kepada kita ukuran untuk menilai motivasi hati kita serta keputusan yang kita ambil. Di ayatnya yang ke-23 dituliskan bahwa dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini adalah salah satu tolak ukur yang akan kita pakai. Penting untuk kita mengecek hati serta motivasi kita sebelum kita memutuskan untuk bertato. Dan berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah motivasi saya untuk memiliki tato? Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau menarik perhatian untuk diri saya sendiri? Apakah orang tua maupun keluarga saya setuju dengan tato yang ingin saya miliki? Atau mungkin, apakah pasangan saya sekarang ataupun di masa yang akan datang menginginkan saya untuk memiliki tato ini? Apakah saya tetap ingin memiliki tato ini dalam beberapa tahun ke depan? Apakah tato saya menjadi batu sandungan buat orang lain percaya kepada Tuhan? Pada dasarnya, keputusan untuk bertato adalah antara diri kita sendiri dan juga dengan Tuhan. Yang pasti, tato pada dasarnya bukanlah dosa. Namun, apabila dengan tato tersebut membuat kita menjadi berantem dengan orang tua kita atau membuat kita jadi sombong, itulah yang menjadi dosa. Jadi, marilah kita ambil waktu untuk secara jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu berdoa serta percaya bahwa Tuhan akan memberitahu kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan. Oke guys, sekian dulu buat filter kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua serta memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode. God bless.